di kolom chat ya. Sampaikan kabarnya di kolom chat, bagaimana kabarnya hari ini. Mungkin bisa kasih skala nih, dari 1 sampai 10. Dari 1 nggak seneng, 10 seneng banget gitu ya. Kira-kira sampai range di mana nih, teman-teman? Kabarnya saat ini. Apakah senang, apakah biasa aja gitu, atau gimana? Dari 1 sampai 10. Bisa sampaikan di kolom chat, teman-teman. Oh, masih anu ya? Masih di anu ya? Chatnya ya? Masih di lock sama panitia. Bisa tolong di open kah, teman-teman? Panitia, chatnya. Oke, Alhamdulillah baik ya, teman-teman. Udah pada sarapan belum ya? 8, Masya Allah, luar biasa. 8, 7, 10, Alhamdulillah 10. Baik dong, Masya Allah, 9, 7. Oke, Alhamdulillah nggak ada yang di bawah 5 ya, teman-teman ya. Di atas 6 semua nih, 7, 8, 9, 7, 8. Ada yang 10 bahkan ya. Masya Allah, luar biasa dan antusiasnya luar biasa, teman-teman. Sambil sarapan, Masya Allah, silahkan di dinikmati sarapannya sambil mendengarkan ya. Asal jangan sampai nggak mendengarkan materinya gitu. Alhamdulillah luar biasa teman-teman semua, kabarnya baik semuanya dan antusias ya, alhamdulillah antusiasnya luar biasa. Dan pada hari ini kita akan kembali melaksanakan kegiatan Islamic Health Seminar kita di materi ketiga dengan judul Rekonstruksi Mindset, Menyucikan Pikiran Menolak Kebatilan. Sebelum sebelum kita ke materinya teman-teman, saya ingin menyampaikan apa sih maksudnya menyucikan pikiran menolak kebatilan itu. Jadi teman-teman, seperti yang kita tak ketahui ya, bahwasanya telah nampak banget, telah kelihatan banget, telah jelas banget di dunia ini, bahwasanya ada banyak kebatilan-kebatilan, ada banyak penyimpangan-penyimpangan pikiran yang telah ternormalisasi gitu, telah ternormalisasi dan akhirnya apa namanya, merasuki diri kita, merasuki jiwa kita dan akhirnya itu padahal itu tidak sesuai dengan norma-norma agama, norma-norma agama Islam gitu. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita akan bahas sama pemateri kita, bagaimana apa sih penyebab hal itu terjadi dan bagaimana cara kita mencari solusinya kayak gitu. Nah, sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk membacakan CV pemateri. Nah, pemateri ini. Jadi pemateri kita pada pagi hari ini, teman-teman, nama panjang beliau, Dr. Bagus Riono, MA Psikolog. Gitu. Jadi beliau adalah seorang psikolog. Nah, nih, di share screen sama teman-teman ini ya. Nih, nama beliau adalah Dr. Bagus Riono, MA Psikolog, dan luar biasa teman-teman kalau teman-teman lihat apa namanya CV beliau, tulisannya summary ya teman-teman, tulisannya ringkasan, tapi luar biasa ada 7 halaman dan tulisannya kecil-kecil gitu. Jadi banyak banget banyak banget apa namanya pengalaman-pengalaman beliau dan untuk mempersingkat waktu ya, coba saya bacakan tentang posisi beliau saja gitu. Jadi beliau merupakan President of International Association of Muslim Psychologists. Beliau juga merupakan President of Indonesian Movement for Human Dignity. Beliau merupakan President of Society for Intercultural Educators, Trainers and Researchers Indonesia dan salah satu member dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada gitu. Nah, banyak sekali teman-teman apa namanya pencapaian-pencapaian beliau dan juga kuliah-kuliah beliau ya, dan juga artikel jurnal yang telah beliau terbitkan. Dan kalau misalnya kita baca satu-satu, nggak mungkin di kesempatan kali ini, teman-teman. Nah, jadi itu tadi. Dan alhamdulillah, Dr. Bagus Riono udah hadir di tengah-tengah kita. Saya izin menyapa Dr. Bagus Riono-nya dulu. Gimana, Dr. Bagus? Assalamualaikum, Dr. Bagus Riono. Assalamualaikum warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Bagaimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik. baik ya. Oke, apakah sudah siap untuk menyampaikan materi, Pak? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Oke. Untuk PPT-nya bagaimana, Pak? Apakah di share screen sendiri atau Ya, saya share sendiri. share screen sendiri? Jadi teman-teman panitia minta tolong ya dijadikan co-host untuk Pak Bagus Riono-nya. Oke, untuk mempersingkat waktu teman-teman, kepada Pak Bagus Riono dipersilahkan. Baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu a'udzubillahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, jadi hari ini kita membahas dari perspektif psikologi ya tentang topik yang jadi pokok bahasan di sini, yaitu tentang perilaku menyimpang ya kalau dalam bahasa Indonesianya ini. Mohon izin saya share slide supaya bisa fokus. Oke. Baik, jadi pertanyaannya adalah mengapa perilaku menyimpang dianggap normal? Nah, ini adalah pertanyaannya. Ketika kita bicara tentang normalitas, ya, ini sebetulnya kita juga harus mengkritisi kata normal itu, karena kata normal ini adalah pemahaman yang itu dikaitkan ya dengan biasanya dengan statistik atau kurva normal gitu ya, atau juga mungkin ada pemahaman tentang normal atau tidak normal itu dilihat dari banyaknya orang yang melakukannya. Jadi normal itu didefinisikan sebagai mayoritas. Jadi kalau kita tidak ikut mayoritas, maka kita tidak normal gitu ya. Dan kalau kita melihat dari gambar kurva normal itu, sebetulnya sesuatu yang tidak normal itu ada dua sisi, yaitu sisi kiri, yaitu tidak normal yang cenderung rendah atau jelek ya. Kalau sisi kanan itu tidak normal tapi cenderung tinggi atau baik gitu. Jadi sebetulnya kata normal itu sendiri sudah bisa menimbulkan masalah. Dan ini secara psikologis ya membuat orang itu seolah-olah terdorong atau terpancing atau memiliki kecenderungan ya supaya ingin dianggap normal gitu. Sehingga orang itu cenderung mengikuti mayoritas. Nah, sementara itu sebetulnya dalam ajaran Islam ya itu yang dikejar itu bukan normalitas. Kenapa? Karena dari kisah para nabi sejak Nabi Nuh ya yang kita tahu sampai Nabi Muhammad SAW itu para nabi itu selalu minoritas bukan mayoritas ya kan. Jadi Nabi Nuh itu yang diselamatkan cuma sedikit, Nabi Hud juga, Nabi Lut juga ya, Nabi Muhammad juga jadi tersingkir sebelum akhirnya dikaruniai kemenangan ya Al-Fat. Itu pun yang sungguh-sungguh beriman itu minoritas ya, yang lainnya cuma ikut-ikutan dan sebagainya. Jadi kata normal ini sendiri merupakan jebakan sebetulnya ya. Dan ini juga membuat bisa menjadi salah satu sebab kenapa perilaku menyimpang itu kok bisa dianggap normal itu karena mayoritas cenderung menyetujuinya atau menganggapnya biasa atau menerima atau mentoleransinya. Nah ini kata toleransi ini juga jebakan juga nih. Jadi seolah-olah kalau kita tidak mentoleransi apapun atau kalau kita tidak mau mentoleransi sesuatu, seolah-olah kita itu tidak toleran, ya. Dan tidak toleran itu menjadi cap yang buruk. Nah, ini juga adalah sebuah jebakan istilah, ya, karena yang namanya toleransi itu ada batasnya, ya. Dalam segala ilmu, toleransi itu ada batasnya. Jadi antara ingin normal, lalu dipaksa harus toleran, itu lalu menjebak
sikap, ya, mengarahkan sikap terhadap hal-hal yang padahal harusnya tidak ditoleransi. Jadi yang namanya perilaku menyimpang itu kan sesuatu yang tidak boleh ditoleransi sebetulnya. Tapi kenapa bisa ditoleransi? Nah, ini mayoritas ini, ya, mayoritas itu dapat dicapai dengan propaganda. Jadi propaganda itu kalau bahasa bisnisnya itu marketing, ya. Jadi atau promosi, ya, advertising, promosi dan sebagainya. Jadi semakin gencar propaganda, maka orang semakin menerima ide apapun, ya, termasuk ide yang sangat keji, yaitu di zaman Hitler itu ada satu pernyataan yang mengatakan bahwa jika kebohongan itu disampaikan terus-menerus dengan konsisten, maka lama-lama dia dianggap sebagai kebenaran. Jadi itu propaganda itu seperti itu. Nah, ini yang terjadi secara singkat bahwa kenapa perilaku menyimpang itu dianggap normal. Sebab pertama karena orang salah mendefinisikan, atau bukan salah mendefinisikan, orang memiliki kecenderungan untuk ingin dianggap normal. Nah, normal itu sendiri sudah jebakan. Karena normal itu lalu dimaknai sebagai mayoritas. Jadi mayoritas orang seperti ini, kamu nggak seperti ini, kamu nggak normal berarti. Nah itu, ya. Sehingga orang ini secara psikologis memberikan tekanan, ya. Orang itu pengen konformitas, ya, pengen sama, pengen rasa aman, nyaman itu ketika dia sama dengan orang lain. Kalau kita berbeda itu apa? Nggak nyaman, ya, karena jadi terasing, jadi sendiri. Padahal dalam Islam itu sudah dijelaskan, sudah bisa dibilang diramalkan, ya, disabdakan oleh Rasulullah bahwa nantinya orang yang memegang Islam itu menjadi orang yang terasing, ya. Jadi orang itu jadi takut ketika berislam karena itu akan tidak normal, gitu ya, karena tidak jadi asing. Asing itu artinya minoritas. Jadi minoritas dan orang akan menganggapnya aneh, gitu ya. Nah, ini kata-kata ini harus kita pahami. Artinya pertama-tama jangan menggunakan ukuran jangan gunakan normal dan toleran itu sebagai ukuran ideal bagi kita. Itu adalah jebakan istilah, ya. Nah, idealnya apa, ya? Sudah ada kan, bersyukur, bertakwa, itu sudah ada di Quran. Tapi kenapa kok tiba-tiba muncul kita harus toleran, kita harus netral, dan sebagainya dan sebagainya. Itu semuanya adalah jebakan-jebakan. Nah, kalau dalam Islam istilahnya sudah jelas, sabar, syukur, istiqomah, bertakwa, gitu kan. Itu yang benar, itu yang harusnya kita kejar. Cuman memang sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW, kalau kita betul-betul memegang Islam, itu kita nanti akan menjadi minoritas. Namun demikian minoritas itu nggak masalah. Kenapa? Karena kita tidak menghambakan kepada mayoritas. Kita tidak keselamatan kita itu tidak ditentukan oleh mayoritas, ya, terutama keselamatan di akhirat, gitu. Keselamatan kita itu ditentukan oleh ridho Allah, gitu. Sehingga orientasi kita itu mestinya lebih kepada mencari ridho Allah, karena walaupun Allah itu satu, tapi Allah itu maha kuasa, sehingga yang mayoritas itu nggak ada artinya bagi Allah, ya, nggak ada kekuatannya kalau menghadapi Allah. Ini sudah terbukti sejak Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya, dan seterusnya. Nah, Nabi Ibrahim inilah yang harusnya kita jadikan contoh, ya. Beliau itu sendirian menghadapi kaumnya. Jadi Nabi Ibrahim itu nggak normal, karena seluruh kaumnya termasuk bapaknya itu adalah penyembah berhala. Tapi Nabi Ibrahim tidak mau, karena beliau sangat cerdas, ya, dengan logikanya. Dia mempertanyakan, kenapa menyembah sesuatu yang kita buat sendiri,
ya kemudian Nabi Ibrahim itu menggal apa? Itu ada semacam tempat peribadatan yang isinya banyak patung-patung berhala begitu, terus ada berhala yang besar, dan Nabi Ibrahim memenggal kepalanya berhala-berhala yang kecil semuanya, lalu kapaknya dikalungkan ke berhala yang besar. Nah, masyarakatnya waktu itu sudah menduga, sudah curiga ini pasti Ibrahim, karena setelah sehari-hari Nabi Ibrahim itu memang nggak normal, ya. Dia tidak ngikut mayoritas, tidak ikut-ikutan dengan mayoritas. Nah, di situ Nabi Ibrahim men-challenge mereka ya dengan logika. Dan sebetulnya Nabi Ibrahim menang secara logika, tapi secara kekuatan dia kalah karena dia hanya sendiri menghadapi seluruh masyarakatnya, ya. Jadi ketika ditanya, apakah kamu yang memenggal semua berhala ini ya Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawabnya, tanya aja sama patung yang besar itu, kan yang bawa kampaknya dia gitu. Jadi Nabi Ibrahim nggak bohong ya. Nah, mungkin kalau ada narasi Nabi Ibrahim mengatakan, oh yang memenggal itu patung yang besar itu kan berarti bohong ya. Tapi Nabi Ibrahim nggak bohong, jadi menyuruh supaya menanyakan pada patung yang besar itu, karena kampaknya dia bawa, itu kan nyata semua ya. Itu namanya strategi berargumentasi atau berdebat secara benar ya, menggunakan logika bukan menggunakan kebohongan ya. Nah, begitu dibilang begitu, umatnya mengatakan, bagaimana mungkin dia bicara? Oh, dia itu patung. Nah, baru kena itu ya. Terus Nabi Ibrahim menjawab, loh, kalau itu memang patung, kenapa disembah gitu? Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Semua yang dikatakan Nabi Ibrahim itu benar dan logis ya. Artinya argumentasi Nabi Ibrahim itu berdasarkan logika yang tidak bisa dibantah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya karena mereka tidak bisa berargumen secara kaumnya tidak bisa berargumen secara logis dengan Nabi Ibrahim, lalu mereka kemarahan mereka lalu diwujudkan dalam bentuk ingin membakar Nabi Ibrahim karena dianggap telah melanggar agama mereka, keyakinan mereka, merusak sesembahan mereka dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi? Nah, disinilah ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, Allah turun tangan. Dan sungguhnya kekuatan mayoritas itu tidak ada artinya bagi Allah. Bahkan api pun itu adalah makhluk Allah yang tunduk. Ya, lalu Allah memerintahkan pada api, wahai api, jadilah engkau dingin. Dan api itu menjadi dingin. Dan Nabi Ibrahim dibakar, tapi tidak terbakar ya, tidak luka dan sebagainya karena apinya dingin ya, apinya menjadi dingin. Nah, ini sebagai contoh bahwa normal itu sebetulnya adalah istilah yang menjebak ya. Nah, kemudian juga mayoritas itu tidak selalu benar, bahkan kadang lebih sering mayoritas itu salah. Karena apa? Karena mayoritas itu banyak yang hanya ikut-ikutan, yang tidak menggunakan akal sehatnya, ya mereka hanya ikut-ikutan supaya nyaman dengan orang lain, tidak ada perbedaan dengan orang lain. Nah, gitu. Dan Nabi Ibrahim tidak toleran, ya tidak toleran terhadap perilaku menyembah berhala itu, men-challenge mereka ya, ingin mengarahkan, meluruskan kepercayaan mereka dengan logika ya. Nah, inilah sebetulnya esensi atau ilustrasi ya dari apa yang kita alami sekarang, bagaimana masyarakat itu sudah terbius, tersihir dalam tanda petik oleh propaganda untuk melakukan atau untuk menganggap hal-hal yang jelek menjadi normal, untuk menganggap perilaku-perilaku menyimpang menjadi seolah-olah biasa, dan mereka mengikuti arus mayoritas yang itu dinilai sebagai normal. Mereka tidak mau menjadi abnormal, atau tidak normal itu enggak menyenangkan ya. Baik, nah propaganda itu lebih masif sekarang dengan adanya sosial media. Nah, ini makanya ada kaitannya dengan zaman ini ya.
Kalau zaman Nabi Ibrahim dulu masyarakatnya tidak perlu sosial media, masyarakatnya masih relatif kecil ya, dan informasi lebih mudah terkomunikasikan satu sama lain. Tapi sekarang masyarakatnya sudah sangat besar, tapi dikecilkan ya, di apa istilahnya, jarak itu menjadi pendek dengan sosial media ya. Sebelum ada sosial media itu dulu kita kan mengerti berita itu dari koran ya, koran itu datangnya sehari sekali, sosial media tiap detik bisa datang ya. Artinya sosial media ini memperpendek jarak, memperpendek waktu, sehingga propaganda itu menjadi sangat masif, dan bahkan mungkin masyarakat jadi nggak sempat bernafas ya untuk memikirkan ini benar atau salah dan sebagainya, sehingga yang terjadi adalah konformitas atau ikut-ikutan atau mengikuti tren ya. Kalau nggak ngikuti tren nanti merasa missing out, itu ada fear of missing out. Jadi kita mengikuti tren itu missing out. Misalnya sekarang trennya itu gaya hidupnya itu LGBT. Oh, dia tidak setuju tapi semua temannya setuju. Jadi dia akhirnya setuju juga karena dia mengalami FOMO ya, fear of missing out. Yang di sosial media ngomongin apa gitu, dia sebenarnya nggak setuju, tapi kalau nggak setuju nanti nggak update ya. Nah, lalu terjadi. Jadi semakin masifnya informasi, semakin meluasnya jaring sosial media dan juga semakin mudahnya itu diakses, maka semakin besar dampaknya pada perilaku ikut-ikutan ini. Semakin cepat mayoritas itu terbentuk, bahkan untuk mendukung perilaku-perilaku yang menyimpang, gitu ya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jadi saya tidak mengatakan sosial media itu jelek, tapi sosial media itu punya dampak buruk ya kepada masyarakat karena tidak memberi kesempatan untuk berpikir ya, sehingga kecenderungan impulsif itu lebih dilayani atau lebih mudah muncul ya daripada berpikir. Dan itu ada algoritma itu menambah lagi. Jadi algoritma itu apa yang muncul di gadget kita itu semakin menguatkan apa yang tadinya kita masih ragu, tapi kita melihatnya gitu, sehingga kita akhirnya terjadi polarisasi ya. Jadi kalau Anda misalnya lihat situs, atau bukan situs lah, kalau situs sudah terlalu jauh ya, tapi lihat postingan misalnya yang mengatakan LGBT itu normal kok gitu, terus Anda klik di situ, nanti akan muncul berikutnya itu pernyataan-pernyataan yang senada ya. Itu algoritma namanya. Algoritma itu adalah suatu sistem pemrograman yang akan memberikan Anda apa yang terkait dengan apa yang pernah Anda lihat gitu. Makanya hati-hati kalau melihat sosial media, jangan iseng-iseng, nanti lama-lama Anda dibombardir dengan hal-hal yang serupa ya. Jadi ini sebetulnya kalau kita lihat di toko buku seperti Amazon, dulu Amazon itu yang awal-awal membuat algoritma ini ya, kalau kita klik satu buku, dia akan muncul buku-buku yang lain di bawahnya, lalu ada tulisan orang yang membeli buku yang Anda lihat ini juga membeli ini gitu. Jadi dikoneksikan ya, itu untuk kepentingan marketing supaya ketika orang membeli buku dia juga membeli yang lain ya, supaya tidak hanya beli satu gitu, dengan cara itu algoritma itu. Nah, ini di prinsip ini dimanfaatkan untuk macam-macam dalam sosial media, termasuk propaganda perilaku menyimpang itu. Nah, itulah yang harus kita waspadai. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa generasi muda Islam itu kok mudah terpengaruh oleh propaganda.
padahal dia Islam, ya. Jadi menjadi Islam, menjadi Muslim itu tidak cukup hanya dengan mengatakan bahwa saya Muslim, ya. Islam itu adalah agama yang mendalam, ya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Kalau kita agamanya belum mendalam, ya kita beragama tapi masih rapuh, ya, sehingga bisa mudah dibajak oleh propaganda-propaganda, ya, yang sifatnya parsial tetapi diulang-ulang sehingga kita merasa itu benar, ya. Ada orang Islam yang menggunakan ayat Quran tetapi untuk mendukung propaganda. Nah, ini kan menarik sekali, ini sangat memprihatinkan, ya. Tapi kok bisa begitu, ya. Um, apa saya pernah itu kebetulan waktu di Jerman kita kan ada pengajian itu di kalangan para mahasiswa S2 Indonesia yang belajar di Jerman begitu. Nah, saya menyampaikan tentang isu LGBT ini, lalu ada seorang mahasiswa yang bertanya, tapi Pak, kan di Quran ada tentang itu. Saya agak kaget, ini maksudnya apa ini? Di Quran ada tentang itu, sebentar. Maksudnya gimana? Kalau ada terus kenapa? Gitu kan? Dia sudah termakan propaganda bahwa hal ini itu biasa di Quran aja ada gitu. Nah, ini kan contoh pemahaman yang superficial, ya, yang di permukaan saja. Soalnya kalau kalau emang kalau di Quran ada terus boleh. Ini masalahnya kan ada itu kan bisa ada dianjurkan, ada dilarang, ada suruh waspada kan juga ada gitu, ya. Jadi masa ada saja itu tidak cukup menjustifikasi bahwa itu diakomodasi gitu, ya. Nah, ini yang sebagai contoh bagaimana dia beragama, dia sudah S2 tapi masih terganggu dengan propaganda. Ini ada loh di Quran gitu. Nah, ini kan artinya belum belum bisa belum bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk, ya. Dia cuma ada dan tiada saja, ya. Ada dan tiada aja yang jadi dasar, ya. Nah, gitu, ya. Jadi ada juga dulu pernah di tahun 90-an itu ada acara TV yang memberitakan tentang pelacuran kehidupan malam dan sebagainya. Ketika ditanya, kamu kok propaganda hal-hal yang buruk itu? Kan ini ada di masyarakat loh. Emang kalau ada terus kenapa? Memang keburukan itu ada, ya. Tapi kenapa harus dipromosikan gitu kan? Terus mereka mengatakan ya ini realitas yang harus diterima. Emang begitu. Memang realitas itu harus diterima, ya. Apa apakah semua realitas itu harus diterima? Dia tidak bisa membedakan antara realitas dan kebenaran, ya. Kenyataan dan kebenaran. Realitas itu kan kenyataan. Jadi kadang-kadang propaganda itu menjebak kita dengan argumen kenyataan. Kenyataannya ada, gitu, ya. Emang kalau ada terus gimana? Tapi apakah itu benar atau tidak, gitu kan langkah selanjutnya, gitu, ya. Itu yang lalu tidak terfikirkan atau terlupakan, ya, tentang value, ya, tentang nilai, tentang moralitas itu terlupakan. Mereka hanya tentang eksistensi saja, ada tiada, nyata tidak nyata gitu. Jadi hati-hati dengan pernyataan-pernyataan ini. Kok kenyataan, kok kita kan harus terima kenyataan gitu. Nah, itu hal-hal semacam itu adalah salah satu strategi propaganda mereka gitu. Sehingga kalau kita tidak memikirkan lebih jauh, ya kita akan mudah terpengaruh oleh propaganda itu. Nah, kita sekarang coba memahami gimana sih kok bisa orang mudah terpengaruh propaganda secara psikologis, ya. Jadi manusia itu pada dasarnya ini semua manusia, bukan hanya Muslim, ya, itu memiliki apa yang disebut potensi dasar, ya. Potensi dasar manusia ini. Nah, kita mencoba memahami dinamika psikologisnya orang kok sebagian orang yang tidak mengatakan semuanya, bahkan Muslim itu kok mudah terpengaruh propaganda. Potensial itu apa? Potensi itu artinya anugerah Allah yang sudah diberikan pada kita
yang bisa dikembangkan. Ya, jadi sesuatu yang masih potensial itu belum nyata, belum berkembang, belum manifest ya. Sehingga potensi itu adalah sesuatu yang bisa dikembangkan dan harus dikembangkan seharusnya ya. Namun ada sebagian orang yang tidak mengembangkannya. Ini yang jadi masalah ya. Nah, kemudian potensi manusia itu juga merupakan sesuatu yang harus disyukuri ya. Semua orang itu memiliki potensi itu sama karena ini adalah bagian dari fitrah ya. Dan kita harus mensyukurinya ya. Itu ada ayat yang cukup kuat, tegas ya. Allah menganugerahkan pendengaran, penglihatan dan hati supaya kita bersyukur. Nah, ini kadang-kadang kita tidak bersyukur karena ayat yang mengatakan Allah telah menganugerahkan pada manusia itu pendengaran, penglihatan dan hati, namun kebanyakan manusia tidak bersyukur. Itu kenyataan. Yang pertama tadi adalah kebenaran, yang kedua itu kenyataan. Jadi di Quran itu juga ada kenyataan, ada kebenaran. Kebenaran itu al-haq itu adalah yang seharusnya kita ikuti. Kenyataan itu adalah realitas yang harusnya kita waspadai gitu ya. Jadi supaya bisa dipisahkan itu antara kenyataan dan kebenaran. Sehingga Anda bisa berargumen dengan orang-orang yang menggunakan kata kenyataan untuk mempropagandakan hal-hal yang tidak wajar. Misalnya ini mau tahun pemilu misalnya ya. Wah, pemilu itu apa istilahnya? Kotor atau curang gitu. Nah, terus mereka ada yang mengatakan, lah memang itu kan kenyataan, nah, gitu harus diterima. Itu pernyataan yang keliru ya. Yang benar mestinya seharusnya tidak demikian kan gitu ya. Jadi ya namanya politik itu aslinya nggak begitu. Politik itu adalah sebuah mekanisme, sebuah sistem dalam masyarakat untuk saling berargumentasi mendapatkan yang terbaik. Sebetulnya sudah ada di Pancasila. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Jadi yang memimpin itu hikmah kebijaksanaan. Jadi hikmah itu ada kaitannya dengan kebenaran, kebijaksanaan juga. Jadi bukan kenyataan yang dijadikan pemimpin ya. Nah, ini perlu dipahami. Baik, nah kemudian bagaimana kita bisa memahami atau mempelajari potensi dasar manusia? Nah, kita ingat bahwa manusia itu disebut juga sebagai Bani Adam. Sehingga proses penciptaan Bani Adam itu bisa memberi pelajaran pada kita tentang diri kita. Jadi itu bukan hanya dongeng ya. Itu dosa kalau kita mengatakan kisah-kisah di Quran itu hanya dongeng di masa lalu, itu dikritik oleh Quran sendiri ya. Itu adalah perilaku orang-orang yang berdosa ya mengatakan begitu. Karena sebetulnya penciptaan Nabi Adam itu adalah ilustrasi tentang penciptaan kita sebagai manusia karena kita adalah Bani Adam ya. Jadi semua kisah di dalam Quran itu mengandung pelajaran, bukan sekedar dongeng ya. Nah, ketika Allah menciptakan Bani Adam, itu pertama kali kan Allah menciptakan jasadnya dulu ya. Jadi beberapa ayat di Quran ada yang menyebutkan itu bahwa Allah menciptakan Nabi Adam pertama-tama dari jasadnya dulu. Yang jasad itu disebutkan dari saripati tanah, ya, ada yang bilang dari tanah yang hitam, tanah yang macam-macam ya. Pokoknya yang terkait dengan tanah itu cukup banyak tersebar luas di dalam Quran untuk menjelaskan asal muasal dari jasad manusia ini ya. Kemudian ketika kita pahami jasad kita itu sebetulnya memiliki potensi yang lapis pertama. Potensi yang dimiliki oleh jasad kita itu disebut sebagai sensing ya, atau sensasi atau indera ya. Nah, jasad kita itu kan memiliki panca indera ya. Penglihatan, pendengaran, penglihatan, penciuman, perabaan dan pengecapan. Nah, itu adalah potensi manusia yang semua manusia memilikinya dan merupakan anugerah Allah dengan adanya jasad ini supaya kita bisa menyentuh sesuatu, bisa melihat, bisa mendengar dan sebagainya. Nah, ini disebut sebagai potensi sensing ya. Nanti kita bahas bagaimana potensi ini kalau tidak dikembangkan dengan benar
bisa menjadi sumber masalah karena sensing itu terkait dengan sensasi, terkait dengan sensuality ya dan sebagainya. Baik, ini ada. Baik, nah berikutnya setelah Allah menciptakan manusia dari tanah ya, lalu Allah mengajarkan kepada Nabi Adam itu nama-nama benda ya. Nama itu adalah sebuah simbolisasi dari benda. Jadi nama itu bukan materi, nama itu adalah ungkapan, konsep ya, abstraksi. Nah, yang lalu nanti berkembang menjadi bahasa. Jadi kita ngomong ini, saya kan nggak ada di sana ya, dan apa, saya nggak bawa apa-apa. Saya hanya ngomong, itu Anda bisa paham kenapa kita punya sistem coding tertentu ya terhadap kata-kata itu atau nama-nama itu, ya kan? Nah, itu namanya bahasa. Jadi bahasa itu adalah ilmu yang paling pertama kali diajarkan kepada Nabi Adam, ya. Dan bahasa itu adalah apa? Fondasi dari semua ilmu. Jadi sebelum filsafat itu bahasa dulu, ya. Karena filsafat tanpa bahasa nggak bunyi, ya kan? Jadi yang paling basic itu bahasa dan di dalam bahasa itu sebetulnya lalu muncul filosofi atau filsafat itu. Jadi kalau selama ini ada orang mengatakan ibu segala ilmu itulah filsafat, sebetulnya itu sudah generasi kedua. Generasi pertama adalah bahasa, ya, simbolisasi, ya, abstraksi. Nah, lalu kalau kita kembangkan itu sebagai potensi dasar manusia, itu disebut sebagai reasoning. Ya, reasoning inilah potensi untuk berlogika, berakal, berargumen, ya, seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim tadi, itu menggunakan reasoningnya dengan sangat kuat. Dan umatnya Nabi Ibrahim juga punya reasoning, dan reasoningnya cacat ya karena ketika di-challenge oleh Nabi Ibrahim mereka nggak bisa jawab, terjebak sendiri oleh perilakunya. Jadi perilaku mereka tidak sesuai dengan reasoning mereka, ya kan, ketika dibilang lah kalau memang patung itu nggak bisa jawab kenapa disembah, kan gitu ya. Itu kan reasoning ya, sebab akibat, makna, alasan, tujuan dan sebagainya. Untuk apa menyembah patung? Umat ngomong aja nggak bisa, dipenggal juga diem aja. Kok disembah? Gitu kan logikanya Nabi Ibrahim. Nah, itu reasoning yang bermain di situ ya. Nah, kemudian ketika Nabi Adam itu diperkenalkan dengan malaikat dan iblis, maka ada potensi moralitas yang di install ya, dianugerahkan pada manusia pertama ini yaitu Nabi Adam. Dan moralitas itu artinya kemampuan membedakan yang baik dan buruk. Nah, ini tadi di awal sudah kita bahas bahwa salah satu dampak dari propaganda yang terus-menerus, yang masif itu, masyarakat yang moralitasnya itu tidak kuat atau tidak berkembang, dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya, dia melihatnya kalau yang mayoritas itu yang normal gitu. Padahal normal itu sendiri sudah jebakan gitu ya. Memangnya kalau udah normal terus kenapa gitu? Ya sama dengan kenyataan tadi. Wah, ini kenyataannya seperti ini. Memang kalau kenyataan seperti itu terus kenapa? Terus harus ikut gitu. Nah, tunggu dulu, kita harus nilai itu benar atau tidak gitu. Dan ini sebetulnya juga sudah sejak apa istilahnya di zaman ahli filsafat Yunani dulu juga sudah disampaikan ya. Socrates itu mengatakan apa, sesuatu itu harus benar, kemudian harus baik dan harus bermanfaat gitu. Jadi ada value. Tapi kita sekarang karena dibombardir dengan informasi nggak sempat mikir values, kita nggak sempat mikir ini benar atau tidak, ini baik atau buruk, ini bermanfaat atau tidak, kita nggak sempat mikir karena sudah setiap detik itu distimulasi ya. Bahkan kalau ada TikTok itu ya juga sangat cepat sekali stimulasinya. Itu sebabnya kenapa TikTok menjadi sangat apa, disukai ya, disukai atau apa? Lebih semakin banyak dipakai itu karena orang malas berpikir ya, cuman apa, impuls saja.
Baik, nah moralitas ini ketika masyarakat berkembang maka lalu terbagi dua ya. Ini kalau dalam bahasa agama kita yang terkait dengan hablum minannas dan hablum minallah ya. Moralitas itu ada yang meliputi hubungan antar manusia dan ada yang mencakup hubungan dengan Allah. Nah, yang hubungan antar manusia ini biasanya karena adanya budaya, karena adanya kebiasaan dan sebagainya yang berbeda-beda atau individual differences ya, sehingga kita perlu berempati. Jadi potensi dasar yang ketiga adalah empati. Sementara hubungan dengan Allah ini, Allah ini adalah sesuatu yang mutlak ya, kebenaran yang mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar dan tidak berubah seperti halnya Al-Quran itu yang tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak pernah berubah, maka itu bisa dipahami dengan hati nurani. Jadi potensi yang paling dalam dari manusia itu adalah hati nurani. Oke, sehingga secara lengkap potensi dasar manusia itu ada 4: sensing yang terkait dengan jasad, yang indrawi, kemudian reasoning itu akal ya, akal budi ya, alasan, sebab, akibat, tujuan, makna dan sebagainya itu. Nah, kemudian ada empati, ini adalah koneksi kita dengan orang lain ya. Toleran itu adanya di empati, cuman toleran itu dibatasi oleh hati nurani ya. Jangan sampai toleransi itu bertentangan dengan hati nurani ya. Toleran itu bukan berarti tidak boleh, tapi itu ada di level empati ya. Dan toleran itu ada batasnya. Kalau dia sudah betul-betul merugikan, membahayakan, asusila dan sebagainya itu sudah tidak seharusnya ditoleransi gitu ya. Gitu ya. Selama dia masih sekedar berbeda caranya, berbeda ekspresinya dan sebagainya, tidak membahayakan dan tidak melanggar etika, ya itu masih bisa ditoleransi ya. Karena etika itu nanti masuk ke hati nurani, nilai dan sebagainya. Baik, nah inilah keempat potensi dasar manusia inilah yang lalu menggambarkan manusia secara komprehensif yang dia punya koneksi dengan jasadnya, dengan benda-benda di sekitarnya, kemudian koneksi dengan ilmu, alam, konsep ya, kemudian koneksi dengan orang lain yaitu empati, dan koneksi dengan Allah itu hati nurani. Nah ini keempat lapisan jiwa ini bisa dibilang begitu menentukan apakah orang itu sehat atau tidak ya, bertakwa atau tidak ya, sabar atau tidak dan sebagainya. Nah keempat potensi dasar ini pada akhirnya nanti akan memunculkan perilaku ya. Jadi perilaku itu muncul bisa karena dorongan sensing ya, kita melihat sesuatu lalu kita berperilaku, kita mencium sesuatu yang enak lalu kita mendekat dan makan dan sebagainya, itu adalah perilaku yang didorong oleh sensing. Nah perilaku lain itu bisa juga, atau perilaku yang sama itu bisa juga sekaligus didorong oleh reasoning ya. Artinya akal sehat. Jadi misalnya makan lah contoh yang gampang ya. Kita ada sensasi aroma yang sedap, kita akan makan, tapi ketika kita makan, reasoning kita juga mengendalikan perilaku kita. Nanti dulu makanya jangan banyak-banyak ya. Makanya harus sehat dan sebagainya, itu adalah reasoning ya. Nah, kemudian ketika kita bersama teman kita, maka ya kita berbagi makanan itu. Nah, itu empati ya. Kita makanan itu akan lebih nikmat ketika kita makan bersama karena kita bisa saling ngobrol dan sebagainya. Jadi sebagai contoh sederhana seperti halnya makanan itu juga bisa melibatkan sensing, reasoning, dan empati. Bagaimana dengan hati nurani atau conscience? Bisa langsung juga ketika kita makan kita berdoa dulu ya, sehabis makan berdoa lagi. Lalu ketika kita makan itu kita dengan sikap bersyukur, ini rezeki dari Allah dan sebagainya, itu adalah
fungsi atau dinamika atau kesadaran ya dari hati nurani kita gitu. Sehingga makan itu juga bisa kita sikapi dengan keempat lapisan jiwa ini. Apalagi hal-hal yang lebih kompleks ya, seperti kita menuntut ilmu ya, apa, menuliskan paper, artikel, berceramah atau apapun juga itu harus kita lakukan dengan menghayati empat potensi dasar manusia ini. Oke, baik. Nah, ketika seseorang itu tidak mengaktifkan semua potensi dasar itu, terutama ketika hati nuraninya itu redup, artinya kemampuan dia membedakan antara yang benar dan salah itu tumpul, ya itu kita mulai ada gejala gangguan atau masalah kejiwaan, masalah perilaku ya, karena perilakunya menjadi tidak imbang, tidak konsisten, tidak koheren ya, fungsi dari conscience atau hati nurani itu tidak nampak di situ ya. Nah, lebih parah lagi ketika empatinya juga tumpul ya, tidak peduli pada orang lain. Itu ada orang yang sedang mengemis kelaparan, kita makan enak nggak nengok-nengok ya. Nah, itu empati kita sudah tumpul. Oke. Nah, kadang juga reasoning kita itu tidak jalan ya, tidak berfungsi ya. Sehingga kali lagi kalau contoh makan itu ya kita makan hanya sensasi saja ya, makan sebanyak-banyaknya. Jadi kalau ke rumah makan all you can eat itu, wah ngambil sebanyak-banyaknya nggak pakai mikir. Untuk mumpung kita bayar sekali sudah boleh makan apa saja dimakan semua. Itu contoh orang yang tidak menggunakan reasoning. Nah, ini juga bisa terjadi pada bagaimana kita bersikap terhadap perilaku yang menyimpang tadi ya. Kalau hati nurani kita tidak peka, tidak tajam, maka ya kita tidak punya keyakinan ini benar atau salah, lama-lama nggak yakin ya, ragu-ragu. Nah, lalu empatinya ini ketika tidak dibimbing oleh hati nurani, kita tidak lagi berempati dalam arti yang sehat, tetapi empati itu berubah menjadi bentuk konformitas, maunya ikut-ikutan. Soalnya orang banyak sudah begitu ya, empatinya jadi salah arah. Karena empati yang baik itu adalah yang dibimbing oleh hati nurani, bukan hanya sekedar demi orang lain, demi kenyamanan kita sendiri dan sebagainya, tapi demi kebenaran harusnya. Nah, sehingga ketika empatinya juga tidak berfungsi dengan baik, lalu desakan dari propaganda itu sedemikian kuat, akhirnya reasoningnya juga nggak jalan. Dia malas ngikir, malas mengkritisi postingan-postingan dan sebagainya. Tinggal hanyalah sensing. Nah, inilah yang disebut sensing mentality yang bisa terjadi pada siapa saja. Bukan hanya orang yang non-Muslim, orang Islam juga bisa mengalami sensing mentality karena semua orang itu sama pada dasarnya. Nah, kalau kita mau berislam dengan sungguh-sungguh ya reasoningnya harus kita kuatkan, empatinya kita kuatkan, dan juga hati nurani harus kita kuatkan. Nah, ketika sensing mentality ini meluas, semakin banyak orang yang mengalami sindrom sensing mentality ini, maka terbentuklah dalam masyarakat itu apa yang disebut sebagai sensing culture ya. Nah, sensing culture, nah inilah yang terjadi pada kita dewasa ini, sehingga hal-hal yang jelas menyimpang itu kita toleransi ya. Jadi karena kita anggap normal, karena itulah yang kenyataannya dan sebagainya, itu lalu menimbulkan apa yang disebut sensing culture ya. Dan akhirnya kita tidak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah ya. Masyarakat Muslim pun, anak muda Muslim pun juga berperilaku sama, karena dia Islam itu hanya sekedar KTP atau sekedar
predikat saja, tidak mendalam sampai ke hati nurani. Nah, inilah yang seharusnya kita hindari. Menghindarinya kita dengan menguatkan reasoning, empati, dan hati nurani. Demikian kurang lebih, kalau alam bisawab secara psikologis kita sudah bisa memahami kenapa terjadi normalisasi perilaku menyimpang tersebut. Saya kembalikan pada moderator. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak Bagus Riono yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa ya teman-teman. Banyak insight-insight baru yang bisa kita dapatkan, pemahaman baru, ilmu-ilmu baru, dan semoga Ustaz Bagus Riono bisa mendapatkan amal jariah ya. Oke teman-teman, saatnya kita membuka sesi Q&A, sesi tanya jawab. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa raise hand aja. Kalau bisa lewat mic aja ya teman-teman. Teman-teman raise hand dan sebelum menyampaikan pertanyaannya boleh perkenalkan diri dulu gitu. Gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya silahkan raise hand. Kalau nggak ada yang mau bertanya, kebetulan moderator punya pertanyaan. Gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya? Oke, ada yang mau bertanya. Dari Kak Rahmi. Silakan Kak Rahmi, boleh perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rami dari Jakarta Pusat, dari peserta umum. Saya mau tanya Pak Dr. Bagus Riono, bagaimana ya kalau kita sudah menemukan gejala-gejala pada seseorang itu penyimpangan, terus pendekatan-pendekatan apa, maksudnya awal-awal kita memberitahu itu caranya gimana? Sekian, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Rahmi. Pak Bagus mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Baik, mungkin satu-satu saya Oh jawab ya, supaya nanti bisa berkembang ya. silakan. Baik, jadi sebetulnya ketika kita menghadapi apapun ya kita harus memulai dengan diri kita sendiri dulu ya sebelum kita melakukan sesuatu terhadap orang lain ya. Jadi kita harus sadar dulu bahwa ada perilaku yang menyimpang, kita harus yakin bahwa itu menyimpang. Jadi jangan sampai nanti kita sendiri ragu-ragu sehingga kita akan terpengaruh oleh orang lain kalau orang lain itu memberikan argumen dan sebagainya yang seolah-olah itu benar gitu ya. Jadi kita pertama-tama harus melindungi diri sendiri dulu, jangan sampai kita sendiri masih belum yakin gitu ya. Nah, kalau kita sudah yakin, kita perlu memberikan masukan ya atau nasihat atau pendapat ya untuk membantu teman kita itu misalnya untuk melihat dari sisi yang lain ya, jangan hanya melihat dari satu sisi aja yang nanti akan menjebak gitu ya. Nah itu. Nah cara untuk memberikan pendapat atau nasihat ini ya harus kita perhitungkan, harus kita lakukan dengan cara yang empatik ya, kita harus memahami kenapa sih dia begitu ya, mungkin ada masalah. Jadi kita membantu mengatasi masalah yang dialami, jangan langsung memberikan judgement ya, jangan langsung mengatakan oh kamu salah atau gimana. Tapi ya, kita pahami dulu kenapa dia bisa begitu ya. Dan kita harus sebelum itu harus sudah yakin bahwa itu salah gitu. Nah, sehingga ketika kita berusaha memahami, kita akan tahu oh ternyata dia punya pengalaman. Nah, ya nanti yang di apa istilahnya ya, yang diadres, yang disasar itu adalah sebabnya bukan perilaku saat ini. Jadi mungkin dia berperilaku seperti itu karena dia punya pengalaman buruk dan sebagainya. Nah, kita coba mengobati luka hatinya itu dengan memberikan itu sebetulnya tidak harus apa ya, kalau bisa dimaafkan, pengalaman masa lalu itu tidak perlu dipelihara perasaan sakit hati dan sebagainya. Jadi kata menurut Avicenna, Ibnu Sina yaitu bahwa segala penyakit itu ada sebabnya.
Jadi kalau kita mau ngobati itu bukan mengatasi penyakitnya, tapi menghilangkan penyebabnya ya. Nah ini penting sekali untuk kita paham. Itu kurang lebih jawaban saya. Baik, terima kasih banyak Ustadz Bagus. Kemudian ke pertanyaan kedua, Kak Rara Khaira Humaira. Silakan perkenalkan diri dulu dan sampaikan pertanyaan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Khair Humaira. Yang ingin saya tanyakan, saya pernah melihat sebuah video yang dimana dalam video tersebut menampilkan seorang anak laki-laki yang usianya sekisaran 7 tahunan menjadi seorang transwoman. Saya miris menyaksikannya karena dia masih anak-anak yang ibaratnya belum memahami hal-hal seperti itu. Dan di sana orang tuanya dengan bangganya mengapresiasi hal tersebut. Yang ingin saya tanyakan, dari pandangan psikologi sendiri, apakah orang tuanya ini memiliki kelainan psikologi? Dan apakah sebegitu bangganya mereka memiliki anak yang menjadi bagian dari kaum LGBT itu sendiri? Serta kenapa kaum LGBT ingin menanamkan pahamnya kepada anak-anak? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Silakan. Baik. Jadi kita harus memahami sejarahnya ya. Jadi gerakan LGBT itu kan mendapat dukungan yang luar biasa ketika dilegalkan di Amerika pada tahun 2015 ya. Nah, pada saat itu terjadi euforia di kalangan kaum LGBT. Lalu ada beberapa laporan yang memprediksi atau gimana melaporkan bahwa ya ini yang selanjutnya ini adalah kaum pedofil yang mau bergabung dalam gerakan itu. Pedofil itu apa? Pedofil itu adalah mereka yang suka mengabuse anak-anak. Jadi mereka istilahnya child molester ya. Jadi melampiaskan hawa nafsunya itu pada anak-anak. Mereka menyukai anak-anak dan sebagainya. Itu namanya kaum pedofil. Itu ada dalam psikologi bentuk-bentuk kelainan seksual itu ya, salah satunya itu. Nah, itu tahun 2016 awal itu sudah mulai ada kabar-kabar seperti itu. Tapi tentu saja mereka tidak akan mengaku pedofil ya. Karena bagaimana juga kalau LGBT itu kan masih sesama orang dewasa ya, tapi begitu tuh anak-anak mesti penolakan akan sangat masif ya, sehingga mereka tidak menggunakan istilah pedofil, tapi mereka menggunakan istilah sexual rights atau sexual consent gitu ya. Tapi pada dasarnya mereka itu sedang menyerang anak-anak gitu. Nah sekarang sudah terjadi dan banyak orang yang terkecoh ya, terjebak ya dengan istilah-istilah itu, dengan istilah-istilah sexual consent, freedom of expression, sexual rights dan sebagainya, dan terjadilah apa yang sekarang ini terjadi ya, bagaimana anak-anak itu sudah menjadi sasaran. Nah, mereka yang masih berpikir, masih punya hati nurani melawan ya, bahkan di Amerika terjadi pertentangan yang konflik yang cukup terbuka ya antara orang tua yang masih punya hati nurani, yang masih punya akal sehat dengan mereka yang aktif di aktivis ini gerakan pedofil yang menyamar sebagai bagian dari LGBT ini di sekolah-sekolah dan sebagainya ya, karena sekolah-sekolah di Amerika itu mengadopsi apa yang disebut comprehensive sexuality education ya. Ternyata makna komprehensif di situ ya siapa saja termasuk anak-anak gitu ya. Setelah dilihat isinya itu ternyata maksudnya begitu. Jadi ini adalah bagian dari propaganda lanjutan dari LGBT itu yang mereka menggunakan kata-kata argumen yang kelihatannya baik tapi sebetulnya menyesatkan. Nah ini yang kemudian membuat banyak masyarakat yang sudah terjebak pada sensing culture tadi, yang mereka sudah tidak menggunakan akal sehatnya dan tidak berempati juga pada anak-anak ya, dan tidak
tidak berempati pada orang tua dan tidak punya hati nurani, karena kebanyakan mereka itu tidak percaya pada Tuhan. Tapi kalaupun mereka yang beragama itu keimanannya diragukan, karena seorang yang sungguh-sungguh beriman dia akan taat pada hukum Allah, bukan ikut mayoritas ya. Jadi orang-orang yang mengaku beriman tapi perilakunya ikut-ikutan mayoritas itu dipertanyakan keimanannya. Gitu. Nah itulah yang terjadi, sehingga apa yang Anda lihat itu orang tuanya itu adalah salah satu korban propaganda itu, sehingga dia tidak sadar bahwa dia sedang menganiaya anaknya dan juga menganiaya diri sendiri dengan dia mendukung atau menciptakan anak yang seperti itu. Karena anak itu belum bisa mengambil keputusan sendiri. Itu karena didorong orang tuanya, atau didorong gurunya, atau didorong LSM yang itu mempromosikan itu, dan sebagainya. Jadi itu korban, anaknya itu korban. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak. Bagus penjelasannya yang luar biasa ya. Kembali lagi ke penanya, kepada Kak Amalia, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia dari Banjarmasin. Izin bertanya, tips bagaimana cara kami sebagai Gen Z atau milenial bisa menjaga diri dari perilaku menyimpang, baik dalam kehidupan secara nyata maupun lewat media sosial, dan bagaimana cara kami menggali potensi diri sesuai dengan syariat Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Baik, jadi cara menjaga diri itu seperti dari konsep tentang potensi dasar manusia tadi, kita harus mengembangkan potensi reasoning ya, akal sehat. Itu sangat penting karena di Quran itu banyak sekali peringatan ya, apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak ingat, apakah kamu tidak menggunakan akalmu, dan sebagainya, itu banyak sekali. Dan kalau kita tidak melakukan itu, artinya kita itu ya tidak menjaga diri. Ya, kalau kita tidak mempertajam kemampuan untuk reasoning ya, untuk logika ya, untuk argumentasi yang logis, itu jebol pertahanan kita, karena yang bisa menghambat itu ya benteng pertamanya adalah reasoning ya. Nah kemudian dalam hal ini empati itu harus dipandu oleh reasoning. Jangan sampai empati itu hanya sekedar emosi saja. Kadang-kadang propaganda itu juga menyerang emosi kita, terus memberikan contoh-contoh yang buruk, sehingga alternatifnya itu yang mereka propagandakan ya. Jadi misalnya gini, kenapa sekarang itu beredar istilah kekerasan seksual ya? Karena itu kekerasan seksual itu opposite-nya atau kebalikannya adalah sexual consent. Jadi sebetulnya mereka menggunakan kata kekerasan seksual seolah-olah itu kan sesuatu yang jahat dan sebagainya, sehingga jangan begitu. Kalau nggak begitu apa ya, sexual consent. Padahal itu jebakan ya. Karena apa? Karena sebetulnya yang bermasalah bukan kekerasan seksual, tetapi tindakan asusila, ya, perilaku yang asusila sebetulnya yang secara umum bermasalah, ya kan? Cuman para pendukung gerakan itu dia mengatakan bahwa masalah seksual itu bukan masalah susila. Nah ini kan semakin kacau sekali. Ya, karena mereka mau mempropagandakan sexual consent, yaitu suka sama suka. Jadi tidak ada kekerasan itu berarti suka sama suka gitu. Gitu ya. Jadi ini kalau kita tidak kuat reasoningnya, kita akan diputar balikkan logika kita, sehingga kita akan menerima seperti orang marketing itu loh. Bapak rumahnya bagus ini kalau harus dibersihkan dengan mesin cuci, vakum cleaner yang bagus. Ini saya punya vakum cleaner yang bagus ini, gitu ya. Jadi dia cuma mau jualan vakum cleaner, tapi dia entah memuji, entah menghina. Misalnya, kayaknya rumah bapak ini catnya sudah jelek ini ya. Nah ini ada cat yang bagus gitu. Jadi kayak orang jualan gitu loh. Jadi kekerasan seksual itu
jahat itu, jadi harusnya suka sama suka gitu. Dan dua-duanya itu jebakan gitu. Nah, kita jadi lupa hakikat ya. Hakikat itu adalah syariah itu yang sesuai syariah. Jadi yang namanya seks itu harus dilakukan setelah menikah, itu hakikat ya. Tapi dengan mereka menggunakan sexual consent itu, mereka merasa nikah itu nggak perlu, yang penting suka sama suka, dan kebalikannya adalah kekerasan dan sebagainya. Jadi kan mereka mempermainkan kata-kata dan menggunakan logika yang yang melayani mereka ya, untuk mempropagandakan ide mereka. Nah ini makanya benteng pertama yang harus kita lindungi, kita harus berpikir dengan cerdas ya. Kita harus menggunakan akal kita dengan konsisten ya, dan kita harus paling mudah sebetulnya kita mengikuti syariah aja, nggak usah melenceng-lenceng, pengen sekarang zamannya udah berubah, Quran itu kan kitab kuno dan sebagainya, itu juga sudah jebakan lagi. Padahal yang namanya hak itu tidak pernah berubah ya. Hakikat itu selalu sama. Yang berubah itu kan hanya bungkusnya aja ya. Tapi mereka merusak atau mereka menyerang hakikatnya gitu. Nah makanya saya kira yang paling strategis ya, kita meningkatkan ketajaman reasoning kita dengan cara kita belajar Quran lebih baik untuk memahami pesan-pesan Allah di Quran bagaimana. Kalau dibilang nggak boleh ya nggak boleh, nggak usah ditawar-tawar ya. Misalnya wala taqrabu zina gitu ya, itu mendekat aja jangan, karena kalau sudah itu kan seperti magnet ya, zina itu. Jadi kita kalau sudah dekat itu akan tersedot, itu tidak terasa, itu makanya jangan mendekat, itu energinya luar biasa itu kalau kita mendekat-dekat itu kurang lebih. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih juga Kak Amalia yang sudah bertanya. Kemudian lanjut ke penanya selanjutnya, Kak Mufaizar. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. mau nanya Pak Bagus, mohon maaf sebelumnya. Saya dari peserta umum. Saya ingin bertanya terkait di konsentrasi di pendidikan. Nah, kalau di Amerika itu kan anak-anak itu kan diwajibkan untuk belajar kurikulum pelangi. Ada saya lihat di media sosial itu, karena anak itu menolak secara akal ya, perilaku itu menyimpang, akhirnya dia dipaksa kan, gitu kan, sampai tragis lah gitu kan intinya. Nah, untuk di media sosial juga pernah ada kampanye tentang LGBT kan. Nah, misalnya ada bagian uh, profesi yang bagian pendakwah mendakwahkan bahwa LGBT itu ada perilaku yang menyimpang dan salah bagi agama Islam kan. Nah, tetapi dari pihak media sosial juga kan itu memblokir kan, memblokir pendakwa itu kan. Nah, dengan atas kalau untuk yang menyimpang dianggap sebagai toleransi gitu kan. Kemudian untuk yang hak ya, seperti menjelaskan tentang perilaku menyimpang LGBT itu salah dan segala macam akibatnya segala macam, itu dianggap sebagai sebuah kebebasan yang harus ditoleransi kan. Nah, pertanyaan saya gini, di Indonesia itu saya punya teman kan, dia pernah mau masukkan anaknya di sekolah internasional. Cuman karena ketahuan itu ada materi tentang pelajaran kurikulum pelangi ya, tentang LGBT, akhirnya teman itu menarik anaknya untuk dipindahkan ke sekolah lain. Nah, pertanyaan saya gini, Pak, dari aspek psikologi ini kenapa ya lembaga pendidikan ya di Indonesia yang mayoritas Muslim ya, kemudian juga untuk anak-anak kita kan untuk usia SD itu kan belum bisa membedakan ya, ada yang bisa membedakan ini baik dan ini benar kan, ini salah kan. Nah, ada yang tidak bisa. Nah, mau minta penjelasannya gitu Pak, ya kan? Karena sangat ini ya, resikonya tinggi juga ya kalau ini kan. Apalagi sekolah ini berbasis internasional kan, gitu. Ya, terima kasih Pak.
Baik, Assalamualaikum jadi warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaannya mengapa kok sampai sekolah melakukan itu ya? Ya, lembaga pendidikan seharusnya Pendidikan ya. ya. Baik, jadi itu lembaga pendidikan itu kan juga terdiri dari orang-orang ya, para pengelola, kepala sekolah, guru-guru dan sebagainya. Nah, mereka itu juga manusia seperti kita juga, sehingga kalau mereka tidak kuat reasoningnya, akalnya, hati nuraninya, mereka hanya ikut-ikutan juga. Jadi kemungkinan pertama mereka itu hanya ikut-ikutan. Jadi menganggap itu sesuatu yang trending, sesuatu yang modern dan sebagainya tanpa mempertimbangkan hakikatnya ya, bahwa itu penyimpangan atau dosa dan sebagainya itu terlupa ya. Apalagi dia sekolah internasional, eh, apa pola pikirnya ikut-ikutan dari negara-negara barat gitu ya. Nah, kemudian yang kemungkinan kedua, dia mungkin karena dia sekolah internasional, dia memperhitungkan nanti yang masuk situ bisa juga dari orang-orang asing dan sebagainya yang memang sudah berpikiran seperti itu, sehingga dia eh, lebih mementingkan itu karena dia juga sekolah internasional, dia lebih mementingkan murid-murid yang memang sudah punya latar belakang seperti itu, gitu ya. Nah, yang kemungkinan ketiga, dia itu bagian dari propaganda. Jadi kemungkinan mereka mendapatkan dana dari organisasi-organisasi dunia yang mempropagandakan itu untuk dipeseni supaya memasukkan kurikulum itu. Jadi ada 3 kemungkinan itu. Kalau sekolah itu apa eh, kuat ya pendiriannya, nilai-nilainya, ya dia tidak akan melakukan itu kan. Gitu. Apalagi dia tahu ini di Indonesia. Kenapa kok di Indonesia seperti itu? Justru Indonesia itu menjadi sasaran ya. Sekarang itu Indonesia sedang diserang bertubi-tubi, mulai dari diplomasi, musik, ya kan, sekolah, media, dan mungkin masuk ke partai politik juga, nggak tahu nih. Ini yang jelas DPR itu pernah dikunjungi 32 duta besar negara Eropa dan Amerika itu untuk mendesak DPR supaya mengakomodasi mereka gitu. Jadi sudah dipengaruhi semua gitu. Karena ini sasaran Indonesia ini. Jadi jangan dikira orang itu akan toleran terhadap kita. Mereka itu nggak toleran. Mereka itu punya agenda ya. Mereka minta kita toleran pada mereka, tapi mereka sendiri nggak toleran pada kita karena kita mayoritas Islam bukan berarti dihormati, tapi justru menjadi sasaran karena mereka ingin mengubah semua di dunia ini akan diubah supaya mengikuti ideologi mereka gitu. Jadi ini ada kejahatan di situ, tapi juga ada keignoranan atau ketidakmautawan atau kebodohan ya yang bisa terjadi di situ. Gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Bagus. Jadi Oke, kita harus yang pintar-pintar ya. Jadi banyak orang yang tidak paham, banyak orang yang bodoh, ignorant itu ya. Bodoh itu artinya tidak mau tahu ya. Nah, makanya kita harus melindungi diri sendiri. Kita harus pintar-pintar. Jangan mengandalkan pada sekolah atau orang lain atau siapapun ya. Bahkan kadang politisi pun bisa dibeli juga. Jadi kita harus betul-betul mengandalkan Allah saja dan akal sehat kita sendiri. Kita harus menguatkan diri sendiri. Gitu kurang lebih. oke, terima kasih banyak Ustadz. Ini masih ada waktu 8 menit. Saya izin membacakan pertanyaan lewat chat ya Ustadz ya. Ya, silakan. Oke, jadi di chat ini ada 2 pertanyaan yang berkaitan, jadi saya izin membacakan yang itu dulu. Pertama, Assalamualaikum, perkenalkan, saya Sulistia. Izin bertanya melalui chat, bagaimana jika kita memahami bahwa sesuatu itu salah atau tidak benar, tetapi sensing atau indera kita menikmatinya. Saya beberapa kali mendengar tentang orang yang perilakunya menyimpang, dia juga memahami bahwa itu adalah perilaku menyimpang atau tidak benar. Tapi dia tetap melakukannya dan tidak mampu mengubah itu atau malah pasrah dan menerima penyimpangan dalam dirinya. Bagaimana menurut Bapak tentang ini? Nah, ada satu lagi pertanyaan berkaitan, Ustaz. Uh, terus di sini katanya, dari hamba Allah, izin bertanya, bagaimana cara merubah perilaku-perilaku yang menyimpang yang sudah menjadi kebiasaan untuk diri sendiri? Itu, Ustaz. Baik, jadi memang untuk bisa lebih baik kita itu perlu berusaha ya. Jadi istilah jihad itu, jihad yang sering dicap negatif ya, jangan bilang itu sesuatu kekerasan, sebenarnya itu bukan kekerasan, itu adalah usaha yang sungguh-sungguh
Karena yang kita hadapi itu setan ya, di dalam diri kita itu ada setannya gitu. Dan setan itu selalu melihat membuat yang buruk kelihatan baik. Tadi yang dia menikmati sensasi-sensasi dia nikmati padahal dia tahu itu artinya dia sudah terpengaruh oleh godaan setan ya, yang apa? Melemahkan akal pikirannya, logikanya, keimanannya dan menguatkan hawa nafsunya ya, hawa nafsu itu ya sensing, sensasi dan sebagainya, kenikmatan itu karena kenikmatan itu semu kan ciri khas setan itu menipu ya. Misalnya gini ya, orang minum narkoba itu kan kenapa orang mau minum narkoba harganya banyak, karena dia merasakan kenikmatan tapi kenikmatan semu. Begitu efeknya udah hilang dia jadi apa itu sakau atau apa yang itu nggak nikmat sama sekali, sehingga kenikmatan semu itu jadi membuatnya kecanduan gitu. Nah itu juga sama dengan yang perilaku menyimpang itu, dia menikmati itu ya hanya saat itu saja, tapi secara jangka panjang itu adalah penyiksaan ya, karena nanti akan timbul penyakit macam-macam yang tidak bisa diobati dan sebagainya, sehingga eh, kita memang tidak bisa mengandalkan hanya sensing saja, dan kita harus berjuang ya untuk bisa membebaskan diri dari cengkraman apa godaan setan yang itu menguatkan hal-hal yang buruk, menipu kita dengan hal-hal yang buruk seolah-olah bagus, seolah-olah nikmat dan sebagainya, itu sebetulnya adalah godaan atau tipuan setan ya. Jadi ini yang harus kita lakukan. Makanya kita harus selalu berjuang untuk menguatkan akal sehat kita, empati kita dan juga hati nurani kita. Gitu. Caranya gimana? Salah satu cara yang praktis ya, beribadah yang rajin, baca Quran dengan maknanya sampai paham pesan-pesannya, itu akan menjaga kita. Dan selalu beristighfar dan mengucapkan apa, berdoa, minta perlindungan kepada Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, sebelum baca Quran dan sebagainya. Itu akan melindungi kita dari kecenderungan-kecenderungan atau tarikan-tarikan dari godaan setan tersebut. Begitu saya kira. Terima kasih Ustadz. Ini pertanyaan terakhir, 3 menit, masih ada waktu 3 menit. Nah, Ya. tadi dikatakan bahwa mayoritas itu merupakan propaganda. Berarti propaganda ini juga tergantung pada sistem negara kita atau terkait dengan aturan yang diberlakukan pada suatu negara. Padahal negara kita mengikuti aturan PBB, bukan aturan Islam. Bagaimana Ustadz? Nah, itu. Sebetulnya negara kita tuh harusnya mengikuti Pancasila ya. Pancasila itu sudah jelas bahwa yang satu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab ya, persatuan ya, jangan memecah belah. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan itu adalah kebenaran. Lalu dengan itu semua baru kita bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Jadi kalau ketika pemerintah itu tidak mengikuti Pancasila, dia sudah bisa dikategorikan sebagai Pancasilais atau tidak Pancasilais, artinya dia sudah mengkhianati negara itu sendiri. Gitu. Nah, kalau di Amerika itu dalam undang-undang dasarnya disebutkan kalau satu pemerintah itu sudah mengkhianati konstitusi maka dia harus diganti. Gitu. Ya ini aturan yang ada di dalam konstitusi di Amerika. Gitu. Nah di Indonesia tidak ada aturan seperti itu, tapi jiwanya sama sebetulnya. Harusnya yang seharusnya itu harus mengikuti konstitusi. Jangan sampai pemerintah kok tidak mengikuti konstitusi, padahal dialah yang memiliki amanah untuk menjalankan konstitusi gitu loh. Jadi ini kan yang namanya apa ya, tidak sinkron ya. PBB itu tidak punya kekuasaan apa-apa. Dia negara Indonesia itu negara berdaulat ya. PBB itu cuman kumpulan negara-negara yang berdaulat yang kadang-kadang pendapatnya bisa benar bisa salah gitu. Tapi sebagai negara yang berdaulat yang kita harus ikuti adalah Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu, konstitusi kita itu. Oke, baik Ustadz, sangat jelas ya. Jadi perlu kita pahami bahwasanya dasar kita bukan PBB, tapi konstitusi di Pancasila. Ya, di dalam konstitusi ada Pancasila itu. Gitu. Ya. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Jadi alhamdulillah sudah berakhir sesi tanya jawab kita dan
Saya izin menyimpulkan beberapa hal yang saya dapatkan Ustaz dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Jadi permasalahan kenapa kenapa banyak normalisasi-normalisasi dalam kehidupan kita sehari-hari itu karena kecenderungan manusia yang ingin menjadi normal. Sedangkan normal yang di sini normal yang dimaksud di sini adalah mayoritas, dan mayoritas itu bisa dipengaruhi oleh propaganda. Propaganda itu bisa ditimbulkan dari media sosial yang masif kayak gitu. Nah, kemudian juga ada potensi dasar manusia yang perlu kita uh, kembangkan, perlu kita tingkatkan, yaitu sensing, reasoning, empathy, dan conscience kayak gitu. Nah, kemudian juga uh, itu tadi yang perlu kita kuatkan ya, teman-teman, untuk bersama-sama uh, me- menghilangkan perilaku-perilaku yang dinormalisasi tadi. Gitu. Oke, mungkin terakhir Ustadz ada closing statement kah dari sampean untuk kegiatan pada pagi hari ini sebelum kita tutup? Baik, jadi sebagai closing statement ya, kita sebagai Muslim, sebagai umat Islam, itu jangan pernah lupa bahwa hidup kita di dunia itu cuma sebentar dan nanti kita akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Ya, ini sesuatu yang sangat fundamental. Jangan sampai lupa itu, karena kalau kita selalu ingat itu, maka kita akan berhati-hati, tidak asal-asalan ya, akan menggunakan potensi kita dengan maksimal ya. Akal sehat, hati nurani itu harus kita kuatkan betul. Jangan hanya ikut-ikutan kebanyakan orang, mayoritas ya. Dan jangan takut pada mayoritas. Ingat Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim itu contoh teladan seorang muslim sejati yang hanya berserah diri, berharap pada Allah, tidak takut pada siapapun, bahkan pada mayoritas, yang itu sangat sangat kuat ya. Kalau di ukuran manusia sangat kuat, tapi di ukuran Allah yang nggak ada yang kuat sama sekali. Allah maha kuat ya. Itu aja yang harus selalu kita ingat. Sehingga mudah-mudahan dengan mengingat itu, kita jadi lebih berhati-hati dalam melangkah dan dalam bersikap. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, jangan berpindah dulu karena ada dokumentasi untuk penyerahan sertifikat dari panitia. Silahkan panitia. Kalau sudah bisa disampaikan ya teman-teman panitia. Gimana panitia? Sudah dokumentasinya? Mungkin maksudnya sudah ditayangkan, ini sudah cukup ya. Jadi saya terima Oh, kasih. oh gitu. Terima kasih atas kesempatannya dan juga atas sertifikatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mari kita saling menjaga ya sama Muslim supaya tidak terprosok atau tidak terkecoh dengan propaganda-propaganda yang menyesatkan. Dan itu uh, harus kita pahami, dalam Quran sudah jelas segala sesuatu yang menyesatkan itu di belakangnya ada setan yang memang itu penipu ya. Jadi kita harus jangan sampai tertipu dan mengikuti jalan-jalan setan. Begitu pesan dari Allah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz tadi sudah menyampaikan materinya dan juga nasihat-nasihatnya ya. Dan kalau misalnya Ustadz ada kesibukan setelah ini, silahkan Ustadz boleh leave, sudah boleh leave. Dan mau maaf juga dari saya sebagai moderator ya kalau misalnya ada salah. Baik, teman-teman Baik, semuanya. mohon pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman semuanya, itu tadi sesi materi kita, dan semoga dari sesi materi tadi bisa meningkatkan keimanan kita khususnya teman-teman, dan juga bisa mengubah perilaku-perilaku kita tadi kalau misalnya ada teman-teman yang perilaku-perilakunya masih menyimpang,
Tapi padahal tahu itu padahal salah ya. Semoga kita bisa berjihad untuk menghilangkan penyimpangan-penyimpangan itu. Baik, itu saja dari saya. Salah khilaf mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Saya kembalikan kepada MC Karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada moderator yang telah membawakan sesi materi dengan sangat baik, dan terima kasih pula kepada Dr. Bagus Riono, MA Psikolog, yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat hari ini. Semoga kita terus bisa menebarkan kebaikan dan kebenaran untuk sesama. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya, kita akan memasuki acara yang kelima, yaitu ice breaking. Untuk masuk ke acara ice breaking, saya akan serahkan segmen acara ini kepada panitia yang bertugas. Kepada panitia, dipersilakan. Apakah suara saya terdengar? Aman, Dina, udah terdengar. Baik, terima kasih Kak Karimah atas kesempatannya. Jadi di sesi kali ini kita bakalan masuk ke sesi ice breaking. Jadi di sini kita seru-seruan aja, santai-santaian aja gitu. Nah, sebelum mulai sesi ice breaking-nya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Dina Rifa Moldia. Biasanya dipanggil Dina selaku pemandu ice breaking dalam sesi ice breaking kali ini. Dan saya nggak cuma sendiri, saya ditemani rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risma Yulfariani. Jadi di sini saya bareng Dina bakal mengisi acara ice breaking kita pada hari ini. So, jangan tegang-tegang, kita kayak pendinginan dulu karena tadi otak kita udah diisi oleh materi ya. Jadi saatnya kita santai-santai aja nih ya, Dina. Bener banget. Nah, mungkin sebelum kita mulai ke gamenya nih, kita persilakan teman-teman dulu nih buat nebak kira-kira games kali ini kita mau games apa gitu. Boleh kalian ketik di kolom chat ya, teman-teman. Ayo ditebak nih, kita ice Ayo, breakingnya kita mau mau apa games apa nih? nih? Jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan. Bisa aja ditebak nih, guys. Duh, sepi banget nih kolom chatnya. Ya, mungkin belum dibuka oleh operator ya. Untuk operator mungkin bisa dibuka dulu untuk kolom chatnya. Biar sama-sama kita ramaikan nih sesi ice breaking-nya. Tebak kata, nggak tahu Kak. Tebak gambar, games tebak ayat. Masya Allah, tebak ayat nih. Siapa nih? Tebak-tebakan kuis Kakak. Tadi kayaknya ada yang benar nih. Ya udah lah ya, kita cukupin aja kayaknya Dina, nggak usah lama-lama lagi. Oke, mungkin langsung kita mulai ya. Bener nih tadi, ada yang nebak-tebak gambar. Nah, teman-teman, karena kali ini kita bakal main games tebak gambar, boleh sih santai-santai, tapi tetap ada nih rules-nya. Yaitu tebak gambar kali ini dalam bentuk cepet-cepetan. Terus kalau mau jawab nih bisa raise hand dulu teman-teman. Dan para audiens boleh menjawab setelah dipersilakan oleh panitia. Jadi nanti kalian harus raise hand dulu baru aku atau Dina mempersilahkan kalian buat jawab. Jadi kalau misal kalian jawab di kolom chat gimana? Itu bakal hangus ya teman-teman. Duh sayang banget kan ya kalau hangus Dina. Iya, sayang banget nih. Jadi harus on mic ya. Iya bener banget. Oke, kayaknya udah bisa langsung dimulai ya, Dina? Iya, Pada bener kita banget. silakan. Langsung mulai aja. Nah, gambar pertama nih, kira-kira. Waduh, banyak nih yang raise hand. Siapa dulu nih? Mungkin dari Maulida ya, Maulida dari ULM. Silahkan. Jawabannya tantangan seru. Tantangan seru, oke. Dari Zainul Gani, nih kira-kira apakah sama jawabannya? Atau ada jawaban lain gitu? Sama Kak, Oh, sama tantangan ya. seru. Oke, gimana nih Risma?
Langsung ke Ya, jawabannya aja karena kali ya. sama bisa deh kita buka nih jawabannya. Apakah benar? Nah, benar banget ya ternyata. Ini nggak ada backsound itu kah? Yang Backsound kalau tepuk benar gitu. tangan atau react kali ya, react. Oke, kayaknya nih, duh, operator, ayo nih, mana nih backsoundnya nih? Tapi makasih ya, selamat kepada tadi Maulida dan juga Kak Zainul ya, yang udah benar untuk jawabannya. Kita bisa ke pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya. Nih udah ada yang raise hand nih, banyak banget. Kak Iswati. Dipersilahkan. Tukang air. Tukang air, oke. Mungkin Kak Rahmi nih ada jawaban lain. Kak Rahmi atau Kak Sylvia, boleh. Tuang air. Tuang air, oke. Tadi yang pertama tukang air, terus tuang air. Ada jawaban lain lagi nggak nih kira-kira? Aduh, ini ada yang jawab di kolom chat nih Kak, ternyata. Aduh. Tuang air. Tuang air, oke. Mungkin langsung kita ke jawabannya kali ya, Risma. Boleh banget. Jeng, jeng, jeng. Nah, ini dia jawabannya. Berarti yang benar tadi Yeay. Kak Sylvia ya? Kak Sylvia. Wow, Kak Sylvia udah benar. Mohon maaf ya, Kak Iswati belum tepat tadi tukang air. Bisa di next? Ayo, bisa ditebak teman-teman kira-kira ini apa? Raise hand-nya mana ya? Duduh, dari tadi ada yang raise hand tidak turun-turun ya. Kayaknya bisa kita ulang nih. Bisa coba turun dulu. Nanti kalau Risma hitung, kalian boleh raise hand. Ayo turun dulu. Turun dulu. Lower hand dulu. Lower hand dulu. Oke, 1, Oke. 2, 2, 3. Oke, wah cepet Oke. banget nih tangannya. Kak Anwar ya, kalau di tempatku Kak Anwar nih yang duluan. Iya, sama di tempatku juga Kak Anwar yang duluan. Oke, mungkin disilahkan kepada Kak Anwar. Kucing belang. Kucing belang, oke. Yang kedua nih ada Kak Lutfi. Kucing belang juga, Kak. Kucing belang juga. Mungkin Kak Zurfani nih mau nebak apa nih? Kucing belang juga, Kak. Mau kucing belang juga, oke. Ada 3 jawaban kucing belang nih Risma. Kira-kira jawaban yang benar apa ya? Udah satu suara ya. Oke, operator bisa di next. Jeng jeng jeng. Nah, bener banget. Bener Kucing lagi. belang. Duh. Ada yang jawab kucing coklat nih. Kucing coklat. Agak lain ya, Kak, jawabannya. Bisa di next. Masih ada pertanyaan, Kak? Oh, masih. Masih banyak, Kira tenang udah aja. habis nih pertanyaannya. Masih banyak nggak sih, Kak Dina, pertanyaannya? Atau Masih enggak? banyak dong. Mungkin bisa yang raise hand bisa turun dulu, kita hitung. Ini kayaknya teman-temannya terlalu bersemangat ya. Iya, terlalu Udah antusias raisan ini ya. kayak langsung set. Aku aja masih ngelek-ngelek dulu nih buat ngelihatnya. Ini untuk Kak Zainul sama Kak Septi bisa lower hand dulu ya, Kak. Kasih. Oke. Oke, kita hitung lagi nih. 1, 2, 3. Di tempatmu Oke, siapa? di Saya. tempatku Kak Iswati nih. Oh, iya. Menangkap ular. Menangkap ular. Oke, yang di komen ada juga nih menangkap ular. Untuk Kak Lutfi, boleh nih. Menangkap ular, Kak. Menangkap Sama juga ular. ya. Oke. Widih, menangkap kobra. Menangkap kobra, oke. Ada lagi nggak jawaban yang lebih anti mainstream nih Di kira-kira? luar Nurul gitu. Menangkap piton, oke. Teriak ada ular katanya. Oke, teman-teman, kayaknya bisa kita
cukupkan nih untuk jawabannya. Untuk operator bisa di Bisa di next ya. jeng jeng jeng. Nah, benar. Kayak Oke, aku bener tadi lagi capek nih. deh ini nih nggak ada backsound jadi backsound alami nih, Dina. Iya, backsound alami nih. Ya, Mungkin terima operator kasih. bisa Selamat di next kepada lagi. Kak Iswati. Udah benar jawabannya. Yeay. Waduh, waduh. Cepet banget nih. Ada yang langsung Kaisen tapi nggak apa-apa. Ini, kayak kenal katanya Mulyana nih. Duh, panitia jangan spill dong, panitia. Nggak asik nih. Yang mana tadi yang Raisen? Aduh, kan Di tempatku Kak Anwar nih. Kak Anwar ya? Oke, oke. Soalnya tadi aku lihat ada yang udah Raisen, terus lower hand lagi nih. Oh iya. Tapi nggak apa-apa, Kak Anwar aja. Silakan, Kak. 11 korban kebakaran. 11 korban kebakaran. Oke, di komen juga ada yang jawab 11 korban kebakaran. Kak Zahra mungkin bisa nih. 11 korban kebakaran. Oh, sama ya. Kayaknya bisa kita cukupkan ya, Din. Untuk jawabannya. Siap. Bisa di next. Jeng, jeng, jeng. Benar. Ternyata Yeay. 11 korban kebakaran. Backsound alami lagi nih. Kayaknya gantian dong, gantian nih backsound alaminya. Kalau dari aku mau kayaknya makin lama tuh makin menurun gitu semangatnya. Iya. Kadang enggak. Ini yang lagi di jalan, halo. Kak Siti Fatimah Hati di Zahra. jalan. Siamanilah ya, Kak. Kayak teman-teman operator bisa di next. Masih ada nggak nih? Oh, masih. Widih, cepet banget Tebak ini Kak sahabat Selly. Nabi nih ya kali ini. Mantep banget ini Kak Selly ini. Abu Darda. Oke. Tebak sahabat. Kepada Kak Selly tadi? Kamu Kak Selly? Jadi mau tebak nggak Kak Selly? Ya. Cara. Oke. Dina, di tempatmu gimana? Di tempatku ini Kak Rahmi yang duluan. Oh iya, oke. Kak Rahmi, kepada Kak Rahmi dipersilakan. Abu Darda. Abu Darda. Oke, yang di komen juga jawab Abu Darda. Dari Kak Alia mungkin bisa. Abu Darda. Abu Darda, oke. Malu Kak katanya. Duh, gak usah malu-malu. Di sini kita seru-seruan dan senang-senang aja. Jadi, disinilah saatnya kalian itu membuang malu terlebih dahulu. Nggak dibuang sih, disingkirkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti malu-maluannya lagi. Kayaknya bisa di next ini jawabannya operator. Nah, benar ternyata Abu Darda. Keren banget ini yang jawab Abu Darda. Tangan. Ini Kak Setiawati ingin menjawab pertanyaan yang gimana ya Kak? Belum muncul ini pertanyaannya. Oh iya. Oke, next operator. Bisa di next operator. Nah. Tebak sahabat Nabi lagi nih. Aduh, cepetnya. Tempatku Kak Azahra Faruk. Tempatmu siapa Din? Iya, Kak Azahra Faruk. Usama bin Zaid. Usama bin Zaid, oke. Mungkin Kak Izroh. Usama bin Zaid. Usama bin Zaid. Oke, sama ya. Teman-teman ada yang jawabannya beda nggak nih kira-kira? Mana tahu ada yang mau jawab Abu Bakar gitu kan? Atau atau sahabat-sahabat Nabi yang lain gitu. Nggak ada. Oke, kayaknya nggak ada nih yang mau jawab Abu Bakar. Dina. Bisa di next operator. Jeng, bener ya. Usama bin Zaid. Ya, peserta-peserta kita ini nih gercep-gercep banget ya, Din. Ya, sangat bersemangat gitu ya. Iya, lancar banget gitu otaknya mikir. Keren. Ini bisa di next. Nah,
Ternyata sudah Amin. selesai ya, Din. Gimana nih? Apakah sudah dingin otaknya atau malah tambah panas nih, teman-teman? Ya, Ahmad Farudina tadi mau jawab pertanyaan lagi. Maaf, Sayangnya Enggak kok, pertanyaannya udah Bay. habis ya. Risman. Mantap. Mantap banget, teman-teman. Jadi, terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah sangat-sangat aktif dan jawabannya tuh mantap-mantap banget ya, di luar Iya, nurut benar gitu semua ya. nih. Ya, dan benar semua. Jadi, wanita dingin. Ini dingin apa? Oh, oke. Kayaknya bisa kita cukupkan ya, Dina. Ya, mungkin bisa kita cukupkan aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah join main games ini. Tadi udah aktif juga. Terima kasih juga, Kak. Mungkin kami pamit undur diri. Mohon maaf jikalau ada kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Karimah. Oke, baik. Terima kasih Risma dan juga Dina atas ice breaking-nya hari ini. Semoga teman-teman pada senang dan bisa membantu merehatkan jiwa kita setelah kita panas-panasan tadi menuntut ilmu. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, kita memasuki acara yang kita tunggu-tunggu juga, yaitu pengumuman pemenang lomba. Untuk masuk ke acara pengumuman pemenang lomba, saya akan serahkan segmen acara ini kepada panitia yang bertugas. Kepada panitia, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak kepada MC yang telah memberikan kesempatan untuk kami. Halo, selamat pagi semuanya para hadirin yang sudah datang nih pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Respi Amalia Rahmah dan teman yang bersama saya saat ini yaitu... Perkenalkan, saya Sangsang Bramandali. Oke, pada kesempatan kali ini kita mau ngapain nih? Wah, ngapain ya? Jadi, kita berdua akan mengumumkan peserta pemenang lomba poster dalam rangka memeriahkan kegiatan Islamic Health Seminar. Beri tepuk tangan dulu nih untuk seluruh peserta lomba yang telah berperan aktif dalam mensukseskan acara kita pada hari ini. Wih, betul banget nih. Nah, namun tentunya di antara seluruh karya poster tersebut, poster terbaik dengan jumlah total nilai yang sangat luar biasa yang akan memenangkan juara 1, 2, dan 3. Ya, betul banget nih teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman udah pada penasaran kan ya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung membacakan pemenang lomba poster pada hari ini. Oke, Silakan. baiklah kita mulai dari karya poster yang mendapatkan total nilai 81,5. Selamat kepada Saudara Muhammad Lukman Afandi dan Saudara Ataya Rahmanardi Muhammad dari Universitas Brawijaya sebagai pemenang juara 3 lomba poster dengan judul karya poster yaitu Hawa Nafsu Menghantuimu, Perangi dengan Hormon. Untuk panitia boleh didokumentasikan dulu ya. Baik, teman-teman boleh kasih tepuk tangannya dulu nih. Oke, baik. Selanjutnya yaitu peserta yang meraih juara 2. Siapa ya kira-kira? Atas nama Saudara Fakhri Ahmad Husaini dari Universitas Negeri Malang dengan total nilai 82,5 dengan judul Muslim Sejati Tulak Westernisasi. Oke, mungkin kepada saudara boleh aktifkan kamera dulu nih buat para panitia, silahkan mengambil dokumentasi. Oke, kemudian untuk juara yang pertama, kira-kira siapa nih, Kak? Wah, siapa ya? Coba nih, ada yang bisa nebak nggak juara pertamanya siapa? Bukan Ulun katanya.
Nah, selanjutnya pengumuman untuk peserta yang mendapatkan juara pertama dengan total nilai 85. Siapa kira-kira, Kak? Oh, udah Eh, ke-spill ya? Oke, saya spill ya. Selamat kepada Saudari Syahda Akila Syakir dan Saudari Rima Cahyati Kusuma Dewi dari Universitas Mataram sebagai pemenang juara 1 lomba poster. Dengan judul karya poster yaitu Yuk Stop Pornografi dengan Taubat. Untuk saudari boleh diaktifkan kameranya dan untuk teman-teman panitia boleh didokumentasikan dulu ya. Oke, udah selesai ya nih. Nah, bagi para peserta yang udah menjadi pemenang lomba tadi, setelah ini akan segera dihubungi oleh pihak panitia untuk mengambil reward pemenang lomba. Gitu. Betul banget. Untuk teman-teman semuanya selamat ya. Dan bagi para peserta yang belum berkesempatan untuk menjadi pemenang lomba, jangan patah semangat dan tetap berusaha ya. Kita kasih Oke. ucapan selamat dulu nih kepada seluruh peserta dan ketiga pemenang karya lomba poster. Baik, selamat banget nih buat para teman-teman yang udah memenangkan lomba pada poster kali ini. Dan jangan patah semangat juga buat teman-teman yang belum rezeki buat menang gitu. Oke, karena penyampaian dari kami telah selesai dan karena penyampaian dari saya dan teman saya udah selesai, kami izin pamit dan mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kata atau penyampaian yang salah dari ucapan kami. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih panitia atas pengumuman pemenang lomba poster Islamic Health Seminar hari ini. Masya Allah, selamat kepada teman-teman, rekan-rekan peserta yang tadi sudah mendapatkan juara. Dan tidak apa-apa, tidak menjadi masalah juga yang belum menjadi juara. Nanti next dicoba lagi, semoga rezeki dan selalu ada kesempatan untuk kita semua. Dan terus mengikuti lomba-lomba yang lain ya teman-teman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita memasuki acara yang terakhir, yaitu doa dan penutup. Untuk pembacaan doa penutup akan dipimpin oleh Muhammad Alwan Mahdi. Kepada Saudara Alwan, dipersilakan. Baik, sebelum menutup kegiatan pada hari ini, kita akan membaca doa agar semua kegiatan pada hari ini dapat diterima dan diijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyaikhina wa limajami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Saudara Alwan yang telah membacakan doa. Dan dengan pembacaan doa tadi, berakhir pula rangkaian Islamic
Health Seminar 2023 kita pada hari ini. Saya selaku Master of Ceremony mewakili teman-teman panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya, setulus-tulusnya jika selama acara berlangsung terdapat kesalahan baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Dan terima kasih atas partisipasi teman-teman yang telah meluangkan waktunya sampai hari ini. Masya Allah, Allah izinkan kita untuk bertemu dan berikan kesempatan kita untuk menuntut ilmu. Semoga selalu ada kesempatan ke depannya untuk terus kita menuntut ilmu dan menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik lagi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk bergabung kembali nanti tahun depan. Semoga Allah berikan kesempatan di Islamic Health Seminar 2024. Tentunya dengan panitia yang berbeda juga kemungkinannya. Dan semoga kita terus diberikan kesempatan dipanjangkan umurnya ya teman-teman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk presensi. Silahkan diisi untuk presensi ya teman-teman. Dan